Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suheri 18, channel yang memberikan edukasi, motivasi, dan sharing untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kembali lagi dengan saya Suheri. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Di bahasan kali ini kita diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dalam upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kunchoro-Ningrat dalam bukunya Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan tahun 2004. Mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Perlu kita ketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar negara itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Perlu kita ketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber dari suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintah negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Apabila suatu negara bercorak teokrasi, maka pada umumnya segala bentuk peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut berasal dari doktrin agama tertentu. Demikian pula halnya dengan pemimpin negara teokrasi, pada umumnya adalah pemimpin agama. Pada zaman dahulu, banyak negara yang bercorak teokrasi seperti kerajaan-kerajaan Cina, Jepang, bahkan Indonesia pada zaman kerajaan. Saat ini bentuk negara teokrasi masih menyisakan beberapa negara, di antaranya ialah negara Vatikan. Lalu bagaimana pula dengan ideologi yang bersumber dari pemikiran para tokoh? Marxisme termasuk salah satu di antara aliran ideologi yang berasal dari pemikiran tokoh atau filsuf Karl Marx. Pengaruh ideologi Marxisme masih terasa sampai sekarang di beberapa negara, walaupun hanya menyisakan segelintir negara seperti Korea Utara, Kuba, Vietnam, bahkan Cina pernah berjaya menggunakan ideologi Marxis di zaman Mao Zedong. Meskipun sekarang bergeser menjadi semi-liberal, demikian pula halnya dengan Rusia. Nah, setelah mempelajari bahasan kali ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai kompetensi sebagai berikut. Berkomitmen menjalankan ajaran agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
dan dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesinya. Mengembangkan karakter Pancasilais yang teraktualisasi dalam sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif, dan proaktif. Menganalisis ideologi besar dunia dan ideologi-ideologi baru yang muncul dan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi yang cocok untuk Indonesia, menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang ideologi Pancasila. Baik, kita coba untuk menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, kita akan uraikan konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingatkah kita apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin kita pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Ini menurut Kailan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan azas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi juga dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Nah, ini di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam pengertian-pengertian tadi, kita dapat menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt de Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebutkan ideologi sebagai science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis pada saat itu. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggap suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam ini hanya impian belaka yang tidak dapat ditemukan dalam kenyataan. Ini saya kutip di bukunya Kailan. Lebih lanjut, ada Georges Laraine menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan burjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Nah, menurut Niccolò Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Machiavelli mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas Machiavelli, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Machiavelli melihat bahwa orang-orang sezamannya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Laraine menyitir pendapat Machiavelli sebagai berikut. Nah, ini pendapatnya. Agama kita lebih memuliakan orang-orang yang rendah hati dan tafakur daripada orang-orang yang bekerja. Agamalah yang menetapkan kebaikan tertinggi manusia dengan kerendahan hati, pengorbanan diri dan sikap memandang rendah dan hal-hal keduniawian. Pola hidup ini karenanya tampak membuat dunia itu lemah.
dan menyerahkan diri sebagai mangsa bagi mereka yang jahat, yang menjalankannya dengan sukses dan aman, karena mereka itu sadar bahwa orang-orang yang menjadikan surga pada tujuan pada umumnya beranggapan bertahan itu lebih baik daripada membalas dendam terhadap perbuatan mereka yang tidak adil. Ini tadi pendapat dari Laray. Nah, sikap semacam itulah yang menjadikan Machiavelli menghubungkan antara ideologi dan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan dan tipu daya untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, kita perlu mengenal beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama ada Sastra Prateja. Beliau mengartikan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ada juga Sujanto. Beliau mengartikan ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Ada lagi Mubiarto. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Untuk mengetahui posisi Pancasila di antara ideologi besar dunia, kita juga perlu tahu bahwa ada beberapa jenis ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Marxisme, Leninisme. Ini merupakan paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada prinsip pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang berikutnya ada ideologi yang namanya liberalisme. Liberalisme ini merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Nah, berikutnya ada yang namanya ideologi sosialisme. Ideologi sosialisme ini suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan yang keempat ada juga ideologi kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu yang menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Nah, ini saya kutip dari bukunya Sastra Prateja. Baik, berikutnya kita coba menguraikan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah kita menelusuri berbagai pengertian, unsur, jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai macam tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara manusia, suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastra Prateja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, ini pengakuan atas identitas dan keberagaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau yang kita kenal HAM
Kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase embrio. Nah, ini berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai ke abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua ada fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga ada fase take off yang berlangsung dari tahun 1870 sampai pertengahan 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Nah, yang keempat ada fase perjuangan hegemoni yang dimulai pada tahun 1920 sampai dengan pertengahan tahun 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang mengugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Ada lagi fase berikutnya yaitu fase ketidakpastian. Ini berlangsung dari tahun 1960 sampai 1990. Ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Nah, fase yang terakhir yaitu fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya perang dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Setelah kita menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, lalu berikutnya kita coba melihat alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, yang pertama kita coba mengulasnya, warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada unsur individualisme dalam liberalisme, tidak sesuai dengan prinsip nilai-nilai gotong royong dalam sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ini ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia tadi, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Tantangan itu meliputi antara lain ada terorisme, ada narkoba, sebagaimana telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi-aksi terorisme antara lain, yang pertama ada rasa takut atau cemas. Jadi orang-orang itu takut dan cemas akan timbulnya bom bunuh diri,
mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, ada aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, ada aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi negara. Untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme ini perlu penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pendidikan Pancasila kepada generasi muda. Apalagi generasi muda saat ini merupakan generasi XYZ atau kita kenal juga dengan generasi milenial. Lalu ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini cerminan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin coba-coba menggunakan narkoba. Jadi akibat yang dialami oleh generasi muda dalam memakai narkoba itu sangat mengerikan. Teman-teman akan menjauhi, lalu orang tua akan kecewa, lalu setan terutama menjadi senang. Nah, yang paling bahayanya karena kita masih di kehidupan nyata, yaitu kita akan berhadapan dengan hukum. Pak polisi tidak akan tinggal diam, kita akan dikenakan sanksi hukum yang nyata. Berikutnya, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Nah, Magnis Sosino itu menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kehidupan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Nah, ini berikut saya jelaskan. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai-nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Yang ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia.
Tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila ini berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Setelah kita mempelajari alasan perlu dikajinya Pancasila sebagai ideologi negara, maka kita masuk untuk membahas, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada bagian ini akan ditelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau kepanjangannya nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Ini merupakan Pancasila ideologi negara pada masa Presiden Soekarno. Yang berikutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Nah, ini pada masa bapak-bapak dan ibu-ibu kita dulu, mereka merasakan. Nah, termasuk saya pada saat saya sekolah terakhir itu pada masa MOS atau orientasi SMP, dan setelah itu sudah tidak ada. Nah, bagi mahasiswa yang sekarang itu tidak mengenal apa itu P4, yang harusnya P4 ini sangat bagus. Nah, akibatnya dari cara rezim dalam memasyarakatkan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru, sehingga runtuhnya rezim Orde Baru berganti juga P4 juga dihilangkan. Padahal runtuhnya rezim Orde Baru itu orang-orang atau bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia pada saat itu sudah tidak senang lagi dengan Presiden Soeharto, ingin berganti presiden yang baru. Tetapi semua pun terikut, termasuk yang sudah ada, yang sudah bagus, seperti misalnya penataran P4 tadi, ikut dihilangkan. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998. Atas desakan berbagai pihak, Habibie menghapuskan penataran P4 ini. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan,
pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau BP7. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan, dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Namun ada lembaga-lembaga yang terus eksis untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, seperti Lembaga Pertahanan Nasional yaitu Lemhanas ya. Itu masih eksis sampai sekarang, menerapkan dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Semoga semakin banyak organisasi dan lembaga yang menerapkan nilai dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila saat ini. Yang berikutnya, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan beliau, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Nah, yang berikutnya ada Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang berikutnya, Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan beliau yang berlangsung dalam 2 periode, dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik yang memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Saya ingin mengutip pidatonya Presiden Habibie. Nah, pada pidato beliau tanggal 1 Juni 2011 mengumumkakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grand norm atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural. Ini pidatonya Habibie pada 1 Juni 2011. Nah, bagaimana pelaksanaan pada era saat ini? Pelaksanaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara belum juga mendapatkan tempat yang baik. Hanya saja sudah ada tanda-tanda pelaksanaan dari Kepres tadi, yaitu dibentuknya BPIP, badan yang akan mengurusi tentang ideologi Pancasila ini. Namun tidak berjalan dengan baik saat ini. Sampai saat ini BPIP belum menampakkan apa yang menjadi tujuan dari BPIP ini didirikan. Malah yang saya tadi katakan, Lemhanas sejak didirikan sampai saat ini tetap eksis mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dari berbagai kalangan. Lalu kita coba menggali sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat.
Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dan pengambilan keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, bergaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Yang berikutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini kita diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Nah, semestinya di dalam pemilihan, baik itu pemilu, pilpres, pilkada, mestinya kita musyawarah harusnya ya, tidak voting. Ternyata kita diarahkan untuk vote atau memilih secara langsung, itu sama saja dengan vote. Kurang mencerminkan nilai-nilai kerakyatan ataupun sila keempat ini. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baik, materi kita sampai di sini, namun materi ini masih ada kelanjutannya. Kita akan sambung pada materi di video-video berikutnya. Untuk itu silakan Anda subscribe, like, dan share untuk melanjutkan materi-materi berikutnya agar orang lain juga bisa melihat video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.